Jadi kenapa harus menghafal Al-Quran? Ya, jadi pertanyaan sangat bagus. Jadi berangkat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara keutamaannya orang yang hafal Al-Quran. Ada sebuah hadis dari Ali karramallahu wajhah, itu menyebutkan bahwa siapa yang membaca Al-Quran kemudian menghafalkannya, kemudian mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, maka dia akan dijauhkan dari api neraka dan bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang sudah tercatat namanya di neraka. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Mata Hati Buka Mata News kembali bertemu bersama saya EZ Mutakin Yunus dalam program Mata Hati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ustadz Asadullah. Beliau adalah seorang trainer Quran dan seorang motivator Quran yang pada kesempatan kali ini akan berbagi tentang Al-Quran bersama kita. Dan kita ketahui bersama Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga memang menjadi hal yang luar biasa. Dan sebagai manusia, Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi kita gitu. Sebagaimana kalau kita perhatikan, kalau kita beli alat elektronik ya, gadget misalkan, maka kita akan berikan juga buku panduannya itu bagaimana supaya gadget itu bisa kita pakai dengan baik, kita bisa pakai dengan benar dan bertahan lama. Nah, kita sebagai manusia juga diberikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang dengan menggunakan pedoman hidup Al-Quran inilah yang akan menuntun kita menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang benar, dan bisa bertahan lama sebagai manusia yang sejatinya manusia. Nah, cuman langsung saya tanya kepada Ustadz Asadullah nih, kalau Al-Quran sendiri itu secara bahasa apa sih artinya? Ya, baik. Jadi kata Al-Quran ini diambil dari surah yang pertama, bahkan ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika wahyu pertama diturunkan, malaikat Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta Iqra, ya. Jadi Iqra itu sesuatu yang dibaca. Perintahnya malaikat Jibril, bacakanlah. Tapi dia mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak tahu membaca. Ya, maka ayat yang pertama turun adalah tentang Iqra, bacalah. Jadi Al-Quran sesuatu yang selalu dibaca, selalu diulang-ulang. Ya, berkaitan dengan bacaan seperti itu. Jadi memang perintahnya untuk dibaca secara berulang-ulang. Ya, betul sekali. Nah, terus kapan pertama kali Ustadz Al-Quran ini diturunkan? Ya, jadi pertama kali diturunkan Al-Quran ini disebutkan dalam literatur, yaitu di 17 Ramadan di tahun 610 Masehi. Ya, 610 Masehi. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira. Ya, itulah kisahnya. Datang malaikat Jibril menyampaikan bahwa Iqra, bacalah. Sedangkan Nabi kan disebutkan ummi, ya, orang yang tidak tahu membaca, yang buta huruf. Dan itu salah satu jawaban supaya orang Arab ini yakin bahwa memang bukan karangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diturunkan pertama kali diturunkan Iqra ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq. Ya. Dan setelah itu singkat ceritanya disebutkan bahwa setelah Nabi menerima 5 ayat ini, Nabi itu ketakutan, menggigil, bahkan pulang ke rumahnya minta diselimuti. Ya, maka disebutkan juga tentang surah Al-Muzammil. Ya, tentang ayat yang kedua ya. Ya. Al-Mudaththir atau Al-Muzammil, ya. Itu yang disebutkan. Kenapa Al-Quran tidak seperti kitab-kitab terdahulu? Dulu kan Ten Commandments misalkan, itu langsung tuh 10 perintah diturunkan oleh Allah, dan
dituliskan langsung oleh Nabi waktu itu dan berupa 10 perintah di batuan dituliskan dan langsung dibacakan kepada umatnya. Kenapa di zamannya Rasulullah Al-Quran nggak seperti itu, malah diturunkan secara bertahap? Ya, baik. Jadi berkaitan dengan turunnya Al-Quran ini, memang disebutkan yang pertama Al-Quran itu diturunkan secara utuh dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah. Ya, Baitul Izzah itu langit bumi. Dari langit bumi inilah diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan saat itu. Ya, misalnya ada hukum yang Nabi tunggu dulu bagaimana hukumnya ini, bagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala tentang kaitannya hukum itu. Misalnya khamar. Ya, perintah haramnya khamar itu di awal ayat pertama tentang khamar turun belum diharamkan secara total. Hanya disampaikan bahwa khamar itu ada manfaatnya, ada mudaratnya, tapi mudaratnya lebih besar. Ya. Nanti turun ayat berikutnya tentang haram secara total, barulah betul-betul tidak ada lagi yang boleh meminum khamar. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sahabat Nabi saja masih ada yang minum minuman keras. Ya. Sampai ada yang solatnya baca surah Al-Kafirun tidak selesai-selesai. Tak putar-putar di wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma habis minum. Ya. Ya, pengaruh khamar itu. Ya. Makanya dia siasati, disebutkan bahwa sahabat Nabi itu ada yang mensiasati kalau dia mau minum khamar pada saat itu kan belum haram secara total. Jadwalnya itu diganti setelah Isya karena waktu dari Isya ke subuh panjang. Jadi dia perkirakan sudah tidak ada pengaruh minuman lagi ketika sholat subuh. Ya. Dan di ayat yang lain juga disebutkan la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ya, seperti itu. Jadi berangsur-angsur memang sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Ada hukum, ada perintah. Bahkan dalam sejarah disebutkan bahwa turunnya ayat secara berangsur-angsur itu selama 23 tahun. Jadi 23 tahun berangsur-angsur dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril. Memang cuman malaikat Jibril ya, satu-satunya malaikat yang meneruskan wahyu, nggak ada malaikat selain Jibril. Tidak ada yang lain. Memang tugasnya menurunkan wahyu malaikat Jibril. Cara menurunkannya seperti apa itu, Ustaz? Ya. Apakah memang malaikat Jibril langsung menampakkan diri sebagaimana ketika ayat pertama turun surah Al-Alaq turun pertama? Apakah memang selalu seperti itu atau ada metode lain? Ya. Jadi Nabi SAW menerima wahyu juga itu dalam keadaan berbeda-beda cara penyampaiannya malaikat Jibril kepadanya. Kemudian tanda-tandanya juga ada ayat yang bahkan lama Nabi menunggunya tidak turun-turun. Ya. Ada saatnya ada wahyu yang selangnya dari wahyu yang satu ke wahyu yang lain itu berbeda. Ya, apalagi misalnya kita bagi tentang ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah. Ya, jadi memang disampaikan langsung oleh malaikat Jibril, ada yang dalam bentuk dalam wujud manusia, dia menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan juga ada yang disebutkan dalam Al-Quran dimasukkan dalam dada-dadamu, ya, dimasukkan langsung ke dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui malaikat Jibril. Ya. Tetap dari malaikat Jibril yang menyampaikan dari Baitul Izzah, ya, seperti itu. Karena satu-satunya perintah yang langsung dari Allah yang diterima itu hanya solat. Adapun yang lainnya itu melalui malaikat. Ya. Yang berkaitan dengan Isra Mi'raj yang mungkin di bulan Rajab sering dibahas, yaitu satu-satunya perintah, makanya solat ini sakral sekali karena dia perintah yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ketika bertemu dengan Allah gitu ya, tanpa melalui perantara. Iya. Nah, lantas apa kaitan Isra Mi'raj dengan Al-Quran? Ya, di dalam Al-Quran sudah disebutkan, bahkan ada satu surah yang membahas itu, surah Al-Isra. Ya. Di surah Al-Isra ayat pertama disebutkan bahwa Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi maha suci Allah yang memperjalankan hambanya
dari Masjidil Haram, dari Mekkah ke Masjidil Aqsa. Itu dalam kaitannya Isra, ya, perjalanannya di dunia antara masjid ke masjid. Kemudian Mi'raj itu yang disebutkan ketika Nabi memimpin sholat sunnah bersama para nabi di Baitul Maqdis, di Al-Quds, ya, Masjid Aqsa. Kemudian bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tembus ke langit ketujuh. Ya. Dan disebutkan bahwa di setiap lapisan langit itu bertemu dengan nabi. Ya. Di lapisan pertama ada nabi yang ditemui sampai langit ketujuh. Bahkan di langit ketujuh Jibril saja tidak diberikan izin untuk masuk ke situ. Hanya Nabi sendiri, hanya Nabi Muhammad SAW sendiri yang langsung menerima perintah salat itu tanpa didampingi lagi oleh malaikat Jibril. Ya, seperti itu. Oke, ini Ustaz, kan Al-Quran tadi Ustaz bilang 23 tahun ya. Ya. Dari ayat yang pertama turun sampai yang terakhir. Ya. Bagaimana tuh menjaga kok bisa 23 tahun itu terjaga Al-Quran? Apakah memang tidak ada ayat yang terlupa oleh para sahabat atau oleh Nabi sendiri? Mungkin Allah membuat Rasulullah terlupa terhadap ayat itu sehingga ada memang yang atas izin Allah tentunya ya, ayatnya hilang, atau dalam proses 23 tahun itu bagaimana menjaga, karena kan belum ditulis, tidak ada satupun yang menuliskan, karena penulisan Al-Quran pertama kan nanti di zaman Khalifah keberapa gitu ya, baru mulai dituliskan. Nah, seperti apa proses penjagaan Al-Quran tersebut gitu Ustaz? Ya. Jadi inilah istimewanya Al-Quran dibanding kitab yang lain. Bahkan kitab Samawi, Zabur, Taurat, dan Injil. Karena Allah sendiri yang sebutkan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra ini, Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Ya, jadi kata kami di sini, para ulama mengatakan Allah dan para malaikatnya dan segala tentaranya Allah akan menjaga ini Al-Quran. Jadi tidak mungkin bisa dipalsukan. Adapun kalau ada yang memalsukan itu, lambat laun akan ketahuan. Ya. Kemudian di zaman Nabi SAW, ini kan dihafalkan juga oleh para sahabat. Jadi meskipun mushafnya belum ada, tapi sudah disampaikan oleh Nabi, dibacakan ayatnya, dihafalkan oleh para sahabat. Ya. Jadi sampai terjaga betul di dada-dada kaum muslimin saat itu. Jadi ketahuan. Kemudian uniknya lagi di zaman Nabi SAW disebutkan dalam hadis, setiap menjelang Ramadan itu Nabi Muhammad menyetorkan lagi hafalannya kepada malaikat Jibril. Ya. Jadi apa yang dihafal dari ayat-ayat yang sudah diterima itu di-store lagi. Jadi sama dengan kita, hafalan ini jangan kita pernah merasa bagus membaca anta kalau belum pernah dihadapkan kepada orang yang lebih paham dengan Al-Quran. Jadi memang di zaman sahabat dulu juga ada proses murojaah. Iya. Oh. Bahkan Nabi saja murojaah kepada malaikat Jibril. Oke. Jadi memang harus kita kalau mau hafal Al-Quran harus murojaah juga sih ya. Betul. Dengan yang lebih menghafal. Karena intinya sebenarnya hafalan itu kuncinya di murojaah. Kapan tidak pernah diulang, banyak ayat-ayat yang mirip misalnya bisa salah sambung. Oke. Nah, ini nanti saya mau tanya sama Ustadz tentang bagaimana memudahkan seseorang untuk bisa menghafal Quran. Cuman sebelumnya kita saksikan yang mau lewat berikutnya. Siap. Tetap di Mata Hati. Kembali lagi di Mata Hati dan kita akan melanjutkan obrolan kita bersama Ustadz Asadullah membahas tentang Al-Quran. Nah tadi pertanyaannya kan tentang bagaimana tips menghafal Al-Quran. Cuman sebelumnya saya mau tanya ini dulu deh. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Padahal sekarang kan mushaf sudah begitu banyak, sudah di dalam bentuk tercetak, mau di HP juga sudah ada. Jadi kan kita tinggal baca aja. Ngapain kita harus menghafal lagi sekarang?
Jadi kenapa harus menghafal Al-Quran? Ya, jadi pertanyaan sangat bagus. Jadi berangkat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara keutamaannya orang yang hafal Al-Quran. Ada sebuah hadis dari Ali karramallahu wajhah, itu menyebutkan bahwa siapa yang membaca Al-Quran kemudian menghafalkannya, kemudian mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, maka dia akan dijauhkan dari api neraka dan bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang sudah tercatat namanya di neraka. Ini sangat luar biasanya. Keluarga yang sudah tercatat Iya. di neraka, jadi tidak harus masuk neraka. Iya. Ah, Masya Allah. Bahkan sudah 10 orang yang sudah ada namanya di neraka sebagai calon ahli neraka, karena penghafal Quran tadi yang betul-betul ikhlas, itu bisa memberi syafaat keluarga dekatnya yang 10 itu. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau hafalan tak cuma sedikit, misalnya jadi imam, masa itu terus yang kita baca? Kulhu terus. Iya. Ya, minimal kan kalau laki-laki itu minimal dia imam di rumah tangganya. Iya. Ya. Tapi pasti juga protes istri, tidak ada tambah-tambah ini hafalannya suamiku, kulhu terus. Ya. Begitu tambah kul a'udzu birabbil falaq. Tapi sebenarnya tidak ada masalah kalau misalnya hafalan kita masih sedikit, yang jelasnya ada niat kita untuk menambah. Ya. Ya. Karena dalam sholat kan itu masuk juga dalam kaitannya dengan sunnah, bukan hal yang wajib membaca surah-surah setelah Al-Fatihah. Bahkan kalau ada yang membaca, misalnya itu tunjina baca rakaat pertama, misalnya Qul huwallahu ahad. Begitu rakaat kedua, Kul huwallahu ahad. tidak ada ragu-ragu nak baca yang lain. Iya. Baca lagi, itu tidak ada masalah. Tidak masalah ya. Iya. No. Karena bahkan tidak baca pun surah di situ tetap sah sholatnya, tapi kurang afdal ketika dia tidak membaca surah setelah Al-Fatihah. Ya. Kalau gitu Ustaz, kalau misalkan kan banyak juga tuh yang karena Ramadan Iya. pengen tarawihnya agak panjang dikit bacaannya, kadangkala sambil sholat sambil pegang mushaf atau Iya. kan ada biasanya ada yang kayak Iya. standnya gitu ya, Iya. dipasang di situ Quran, boleh gak kayak gitu? Ya, ini masih perbedaan pendapat. Ulama ada yang membolehkan ketika itu sholat sunnah. Ya, ketika itu sholat sunnah boleh sambil buka mushaf. Kalau misalnya sedikit hafalannya, Iya. mau baca yang panjang boleh, tidak ada masalah. Tapi untuk sholat yang wajib itu masih kebanyakan ulama tidak setuju dengan itu. Ya, semestinya sesuai dengan ayat Al-Quran, faqra' ma tayassara minal Quran. Bacalah oleh kalian yang mudah bagi kalian. Jangan dipaksa-paksa. Jangan dipersulit Iya. juga ya. Sama juga ketika kita imam misalnya. Kalau bisa pilih meki surah yang ada orang lain hafal di belakang. Jadi ketika kita keliru ada yang meluruskan. Tapi kadang tuh ada imam itu dia baca yang susah, tidak ada yang hafal. Dia pun sebenarnya belum kuasai semua sambungan ayatnya, akhirnya Begitu lupa? sambung sedikit, di belakang juga tidak ada, diam semua. Biasa ada yang sambung dengan ayat yang lain, tapi Iya. afdalnya itu karena biasa posisinya kalau sudah begitu sudah tambah gugup imamnya. Iya, iya. Disambung juga salah, rukuk saja. Langsung rukuk saja. Iya, Ya. langsung rukuk saja. Nah, Ya, seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, Ustaz. Ya. Lantas tips buat seseorang ketika ingin menghafal Quran, apa nih yang harus dipersiapkan? Karena kan biasanya banyak ada juga nih, oh saya mau hafal Quran, tunggu dulu deh, saya beli dulu. Karena kan sekarang banyak tuh ya mushaf-mushaf Ya, ya. yang khusus untuk menghafal Al-Quran, katanya mempermudah, ada yang dibagi-bagi per juz-juz, ada juga yang warna-warnanya beda-beda. Nah, gimana tuh? Apa tipsnya? Apakah memang kita harus punya Al-Quran seperti itu dulu untuk menghafal atau bagaimana? Ustaz? Ya. Apa sih yang perlu dipersiapkan Ya. sebenarnya? Jadi menghafal Quran ini tips yang pertama, niatnya dulu, tekadnya betul-betul menghafal itu mencari ridha Allah, bukan yang lainnya. Ya, karena penghafal Quran juga masih terbagi-bagi. Ada yang zalim disebutkan dalam Al-Quran, zalimul li nafsi. Dia hafal Quran hanya untuk persiapan bertanding saja. Dia tidak mengamalkan isinya. Ada juga faham dengan Al-Quran untuk dirinya saja, tidak mendawakan kepada orang lain. Ada yang betul-betul untuk dirinya dan menyampaikan kepada orang lain. Jadi tips untuk menghafal Quran, kalau saya pribadi, tidak mesti harus hadir dulu Quran yang terbaik. Tidak apa-apa, saya mungkin ada kisah inspiratif dari ustadz saya. Ya. Dia ini hidup di metropolitan Jakarta sampai selesai SMA. Selesai SMA, baru dia masuk di pesantren.
Ya. Mungkin pesantrennya nggak usah kita sebut ya. Oke. Ya. Ya, masuk di pesantren, dia pun awalnya melihat Al-Quran yang setebal ini yang selama ini tidak pernah dibaca, dia bilang mustahil ini dihafal. Ya. Dia juga keluarganya tidak dekat dengan Al-Quran, tapi dia masuk pesantren di umur 17 tahun, tidak punya mushaf. Ya. Hanya memakai mushaf-mushaf yang ada di masjid. Iya. Ya. Ternyata dalam jangka 7 bulan dia langsung minta menyetorkan hafalannya 17 juz. 7 bulan. Iya. 17 juz. Jadi dia tidak punya mushaf khusus, hanya mushaf yang seperti disediakan di masjid. Mungkin kalau saat itu belum seperti sekarang banyak sumbangan, hanya mushaf-mushaf yang usang yang ada di masjid yang dia gunakan. Yang Tapi pokoknya masih kayak tulisan tangan itu iya. ya, mulai ya. Tapi kan niatnya yang besar sekali ingin menghafal Quran, yang awalnya dia bilang mustahil, tapi dia mencoba. Ya, akhirnya dari situ bahkan diutuslah oleh pimpinan untuk melanjutkan menghafal di Mekah. Ya, dia berangkat juga. Baru juga mau cari guru di sana ini. Ya, dia ikutlah sholat jamaah di sebuah masjid kecil. Ya. Ternyata bacaan imamnya keliru. Dia yang luruskan di belakang. Ya. Setelah sholat dicari siapa tadi yang luruskan bacaanku. Dia perkenalkan saya dari Indonesia, lagi cari guru untuk menghafal. Akhirnya diangkatlah jadi murid. Ya. Jadi menghafal ini yang jelasnya ada tekad yang kuat, niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala kita menghafal. Qurannya itu urutan keberapa itu yang kalau harus ada Qurannya. Karena jangan sampai itu yang menghalangi kita. Ditunggu dulu dikirim mushaf yang terbaik, ya. Kemudian sekarang ini kan sudah banyak metode-metode. Iya, Ya. Banyak metode untuk menghafal. Ada yang 10 menit bisa hafal satu halaman. Diulang-ulang, Iya. diulang-ulang gitu ya. 10 menit. Ada juga yang lain. Jadi metode ini semua baik. Tapi tidak semuanya cocok untuk kita. Ya. Jadi metode menghafal yang terbaik itu adalah apa yang menurut kita itu yang terbaik itu nih. Yang pas. Iya. Jadi bisa saja metode itu banyak sekali datang, itu kan cuma sarana saja untuk kita mudah menghafal, tapi kadang banyak metode tidak cocok sama kita. Metode yang lama saja yang cocok. Cuma yang harus selalu diperhatikan, termasuk pengalaman saya mondok di pesantren itu, kalau dulu mungkin tidak terlalu diperhatikan masalah bacaan tajwid. Iya. Akhirnya kita banyak hafalan, tapi begitu sampai di lembaga yang betul-betul memperhatikan tajwid, banyak yang keliru. Iya. Ya. Karena kan qiraah Quran sendiri yang sahih ada 7 apa 8 itu, Ustaz? Iya, kalau sekarang ada qiraah asyarah sampai 10. Oh, sampai 10. Iya, tapi 7 yang boleh dibaca dalam sholat. Jadi Al-Fatihah ini cara bacanya ada 10 macam. 7 macam yang disebutkan boleh dibaca dalam sholat. Jadi Kenapa 3-nya itu enggak? iya. Ada yang mengatakan belum karena mungkin ada variasi tersendiri yang harus dikaji dulu. Dan memang sangat jauh berbeda dengan bacaan yang sering kita dengar. Iya, seperti itu. Jadi pemahaman kita tentang qiraah juga harus ada, karena jangan sampai ada bacaan yang barusan kita dengar kita anggap salah ini. Iya. Ternyata memang ada jalur, ada jalur sanadnya. Karena saya pernah juga saat ikut tuh. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim aja, Ustaz. Iya. Saya nggak lolos. Iya. Jadi ternyata selama ini yang saya pikir bacaan saya itu sudah berkali-kali khatam Quran, tapi ternyata begitu masuk bacaan yang sesuai dengan ada memang sertifikasinya gitu ya. Baru awal aja udah gugur gitu. Iya. Ternyata sesulit itu gitu ya. Iya, betul, Ustaz. Memang tempat makharijul hurufnya itu harus pas. Ini semua harus sesuai dengan sanad. Iya. Nah, ini Ustaz, kenapa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab? Ya. Itu tadi terlewat tuh. Ya. Jadi yang pertama, kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Ya. Dari literatur yang kami baca itu, yang pertama karena yang menerimanya itu berbahasa Arab, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Padahal kalau mau mengingat pada masa itu kan, yang lagi jaya-jayanya bangsa Romawi. Iya. Kenapa bukan, dan paling banyak masalahnya tentunya bangsa Romawi dong gitu. Betul. Kenapa bukan dalam bahasa Romawi waktu itu?
Jadi yang pertama memang karena yang menerima itu Nabi Muhammad adalah yang berbahasa Arab, Ya. yang menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, kalangan yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan dakwah ini, mereka juga semua berbahasa Arab, apakah itu di Mekah atau di Madinah. Kemudian jawaban yang selanjutnya, ternyata kualitas bahasa Arab ini jauh lebih tinggi dibanding bahasa-bahasa yang lainnya. Ya. Jadi sesuatu yang tidak mudah dipalsukan, tidak mudah diotak-atik, hanya bahasa Arab. Ya. Karena bahasa Arab itu beda sekali dengan bahasa yang lain. Ya. Misalnya ketika bahasa Arab itu mengatakan perempuan, domir perempuan, pokoknya semua katanya itu ada kata perempuannya sampai terakhir. Sama dengan misalnya ada dua orang masuk ke rumah, ya. Huma, ada domir huma, itu domirnya berlaku semua sampai perkataan terakhirnya. Jadi tidak bisa berubah-ubah. Dua orang masuk di dalam rumah, kemudian dia dua orang pergi kemana, kemudian dia dua orang ke sana. Itu bahasa Arab lengkap seperti itu. Kalau bahasa yang lain kan bisa saja dua orang masuk ke rumah, kemudian dia pergi. Kalau dia kan bisa menunjukkan satu orang. Kalau bahasa Arab, dianya itu harus lengkap. Dia berdua pergi. Ya, jadi itu salah satu jawaban bahwa kenapa bahasa Arab, karena bahasa Arab inilah yang kualitas bahasanya lebih tinggi dibanding bahasa yang lain. Lebih lengkap, pokoknya lebih luas, itulah bahasa Arab. Oke. Nah, cuman begini Ustaz. Kenapa, bagaimana juga meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu terjaga? Ya. Sementara kan ada hadis-hadis juga ya. Tetapi di hadis-hadis sendiri banyak kejadian, ada hadis-hadis palsu, ada juga hadis-hadis yang doif, ada yang lemah. Tapi Al-Quran enggak tuh. Ya. Kenapa? Bagaimana membedakan bagi yang awam nih? Bagaimana membedakan antara Al-Quran dan hadis? Ya. Baik. Jadi memang pernah menjadi perdebatan ketika ada yang mengkhawatirkan bercampurnya antara hadis dan Al-Quran. Iya. Ya, karena sama-sama bahasa Arab juga. Iya. Kan kadang kita nggak ngerti kalau awam banget gitu ya. Tapi yang pertama dari nuzulul Qur'annya saja, asbabun nuzulnya ini ayat jelas. Jadi ayat itu jelas. Jadi kalau ayat sebab turunnya disebut asbabun nuzul. Ya, itu jelas. Kemudian hadis itu juga asbabul wurud. Ada tempat atau kejadian-kejadian khusus sehingga hadis itu keluar. Ya. Namun hadis ini memang sebenarnya kita hafal hadis itu, yang keliru di kita langsung isi hadisnya yang disebutkan. Padahal yang asli itu harus disebutkan dari mana, misalnya an Umar dan an siapa, itu lengkap kalau hadis. Ya. Sehingga lengkap rawinya sampai mutawatir sampai Rasulullah SAW. Kalau ayat tidak mesti. Dan ayat sudah masyhur, dinadakan juga ayat beda dengan hadis. Kalau hadis itu dibaca secara nada tidak pasti dirasa. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran mau nada apa saja, misalnya ros, bayati dan lain sebagainya, itu enak kita langgamkan. Tapi kalau hadis, kebanyakan kita baca rata saja. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Tapi kalau ayat bisa Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan seterusnya. Seperti itu. Ini Ustaz, karena di Ramadan nih kita biasanya saya kalau khatam Quran alhamdulillah kadang bisa 2 kali khatam. Cuman begitu melihat anak-anak kecil Ustaz, seringkali saya melihat mereka malah 10 kali khatam. Ada yang masih kecil tapi udah 5 kali khatam. Saya aja belum selesai ini. Itu gimana Ustaz? Kan saya jadi kebayang cara bacanya mereka tuh tartil atau malah yang cepet-cepetan, kan banyak juga ya. Bahkan sholat tarawih pun ada yang alhamdulillahirabbil alamin, amin atau amin aja gitu. Iya. Baik. Bener gak sih bacaan kayak gitu Ustaz? Gimana yang baiknya yang gimana tuh? Betul Ustaz. Jadi berkaitan dengan khatam Ramadan, kalau memang betul-betul dibaca dengan baik, kita terima itu. Karena memang ada riwayatnya Imam Syafi'i itu mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam di Ramadan. Malah 2 kali khatam dalam 1 hari. Iya. Jadi Imam Syafi'i disebutkan
ketika Ramadan akan tiba, dia kosongkan semua jadwal mengajarnya, kosongkan semua jadwal pengajiannya. Memang tidak ada kegiatan Iya. yang lain gitu ya. Dia menghatamkan 2 kali, jadi 60 kali dia khatam dalam Ramadan. Nah, Ya. Adapun kalau ananda kita, kalau tartil bacanya itu bagus, tapi kalau balap-balap saja seakan-akan tidak ada manfaat diambil dari Al-Quran. Nah, Karena Al-Quran ini diminta warattilil Qur'ana tartila. jadi keutamanya adalah membaca dengan tartil. Iya, membaca dengan tertil. Bukan masalah banyak-banyakan Iya. ini ya. Cepet-cepetan bukan gitu. Bukan cepat, karena ada mungkin kalau misalnya dia cepat, pasti ada hukum bacaan yang terlewatkan. Ya. Misalnya setiap nun ini kan paling banyak kami temukan itu, apalagi kita orang Solo ya, orang Sulawesi Selatan. Paling banyak kita temukan di masyarakat awam itu ketika membaca nun bertasydid, mim bertasydid itu tidak ada dengungnya. Tsumma kalla saya'lamun, padahal di situ harus dengung 2 ayunan minimal. Tsumma kalla saya'lamun innal ladzina. Kalau orang baca cepat-cepat bisa saja ini tidak diperhatikan lagi hukum-hukum bacaan. Ya. Jadi kalau dia baca tertib mau 10 kali itu sangat luar biasa. Tapi kalau mau pelan 1 kali saja menghatamkan itu sudah luar biasa juga, Ustaz. Ya, jadi kalau mau mengejar itu boleh. Saya dulu di pesantren juga ada akhwat ya mubaligat itu, dia kejar memang 1 kali khatam 1 hari 1 malam. Tercapai. Masya Allah. Jadi memang teman-temannya tidur, dia bangun pasang lilin supaya tidak mengganggu lampu yang di ruangan. Ya. Dia bangun baca dengan bacaan cepat. Memang kalau orang sudah bagus bacaannya sebenarnya 1 halaman itu bisa 3 menit. 1 halaman 3 menit. Bisa 3 menit dengan tajwid yang bagus. Ya. Tapi yang sudah fasih memang sehari-hari dengan Al-Quran. Beda dengan mungkin orang yang masih tersangkut-sangkut bacanya. Nggak bisa kejar itu. Ya. Nah itu juga dulu Ustaz. Saya dulu waktu masih SMP, Ya. kalau menghafal Quran itu, jadi saya menggunakan dulu masih zamannya pakai kaset. Ya. Jadi saya Walkman. Apa? Ya ada radio saya Ya. pasang karena ada rekamannya Imam Sudais. Ya. 30 kaset waktu itu, saya 30 putar 1 juz. kaset. Jadi saya mendengar bacaannya dan tidak ada tempat menyetor. Ya. Jadi tidak ada ustadz, tidak ada koreksi. guru untuk iya. Jadi saya cuma berdasarkan apa yang saya dengar di kaset itu kayak gitu gimana Ustaz? Ya. Itu sebenarnya sudah sangat luar biasa, tapi bagaimanapun juga harus diperdengarkan. Ya. Itulah kekurangannya ketika kita mengikut di media yang hanya bisa memperdengarkan Satu tapi arah, ya, ya. tidak ada koreksinya. Tapi artinya bisa menjadi tahapan berikutnya menyampaikan, misalnya menyetorkan, saya sudah hafal ini dari mendengar. Semestinya ada yang bisa mentashih bacaan tak. Jadi, oh sudah betul. Karena apa yang kita tirukan itu kadang kita menurut tak bagus sekali ini, sesuai ini. Padahal ternyata ada yang kurang di panjang pendeknya, kurang di dengunnya dan lain sebagainya. Ya, sama juga dengan halnya orang-orang yang tidak diberikan penglihatan, ya kayak Ustadz Iqbal yang pernah imam di Masjid 99 90. Kubaya, ya. Itu hafiz 30 juz. Iya, iya. Padahal tidak melihat. Nah, ini sebenarnya tamparan juga buat kita yang punya penglihatan sehat ini. Kenapa kita tidak bisa menghafal Al-Quran? Berarti beliau dari mendengar ya? Iya, dari mendengar. Dan kalau kaum muslimin sebenarnya tertib menghafal Quran, 1 halaman saja per pekan, itu bisa menghatamkan 30 juz selama 2 tahun lebih. Itu kalau tertib. Ya, atau 1 ayat saja per hari, target saja 1 ayat per hari. Ya. Bahkan ahlul Quran ini kan tidak mesti yang mungkin selama ini kita anggap yang disebut sahibul Quran itu yang hafal 30 juz. Ternyata penjelasan ulama itu bukan. Biar sedikit yang dia hafal, tapi dia amalkan dan berupaya untuk menambah, dia juga tercatat sebagai sahibul Quran. Ya. Jadi bukan hanya yang banyak hafalannya baru sahibul Quran. Orang yang dekat masih sedikit hafalannya tapi berusaha untuk belajar Al-Quran, insya Allah dia tercatat sebagai sahibul Quran. Ya, yang disebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yang sering membaca selama hidupnya di dunia. Masya Allah. Ya. Kita terbatas waktu nih. Siap. Saya mau minta waktu sama Ustadz
nanti di part 2 ada lagi. Ya, insyaallah. Ustaz. Kalau rame ini kita lanjut ke part 2 dan insya Allah kita akan membahas lebih dalam tentang menghafal Quran. Siap. Karena kan ada banyak keberkahan, ada banyak keutamaan bagi para penghafal Quran yang belum kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti Ustadz senantiasa diberi kesehatan, para Amin, pemirsa Mata Hati juga diberi kesehatan, sehingga kita bisa sama-sama ketemu lagi dan kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana sih tips-tips menghafal Al-Quran, terus apa manfaatnya. Masih banyak pertanyaan sebenarnya Ustaz. Cuman waktu membatasi kita. Dan pemirsa Mata Hati, ada banyak inspirasi yang bisa kita peroleh dari Al-Quran, dari pengalaman orang-orang terdahulu, dari tetangga kita, dari saudara-saudara kita, yang semuanya kita bisa lihat dengan mata hati. Saksikan terus program Mata Hati di Buka Mata News. Saya Ezet Mutakin Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.